panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keberkahan, dan juga nikmat panjang umur, yang insya Allah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dapat bermanfaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammadin beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia sampai saat ini. Sebelum saya mulai tausiahnya, saya mau perkenalan diri dulu. Akar tumbuh hingga ke tanah, buahnya dimakan bersama pisang. Perkenalkan, nama saya Zahratul Jannah dari SMP Taman Siswa Malang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit bertausiah tentang makna mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran bagi umat Islam merupakan pedoman hidup karena di dalamnya terdapat segala hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan. Al-Quran ialah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, yang kemudian menjadi pedoman hidup bagi umat muslim, baik saat masih hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan membaca atau mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, manusia tidak saja meneladani warisan dari Rasulullah SAW sebagai penyampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menyadarkan manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran akan membimbing manusia kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak tersesat, sehingga manusia memiliki kepercayaan dan akidah akhlak yang benar, serta akhlak mulia dan terpuji dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dalam potongan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan ialah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat dari Rasulullah SAW yang merupakan perkara luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah yang tidak akan pernah bisa dapat ditandingi. Al-Quran adalah kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia hingga akhir zaman kelak. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tentu wajib untuk mengimani dan mempercayai Al-Quran. Terlebih lagi, kitab suci Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara membacanya, baik melalui Iqra, Qiraati, maupun yang lainnya. Kemudian mempelajari isinya, menganalisis
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa keistimewaan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi manusia yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir yang terjamin keasliannya. Yang ketiga, Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Sedangkan makna mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah satu, berlaku adil. Al-Quran telah mengatur dan mengajarkan sikap adil ke dalam aspek kehidupan. Contohnya, adil dalam menerapkan hukum, adil dalam membelanjakan harta, dan adil dalam memberikan kesaksian. Yang kedua, pribadi yang bersyukur. Orang yang berpedoman Al-Quran dalam mencari rezekinya akan selalu mempertimbangkan penilaiannya. Karena dengan bersyukur kita mampu menggunakan tenaga, pikiran, dan harta hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menjadi pribadi yang bertakwa. Dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, kita akan selalu berhati-hati dalam melaksanakan setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Melalui upaya inilah kiranya pribadi yang bertakwa akan tercapai dalam setiap waktu dan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Semua yang hidup kembali ke tanah. Hidup di dunia jangan foya-foya. Dengan saya Zaratul Jannah, saya izin mohon pamit ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Burung iran, burung merpati, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wala faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi